Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi tentunya sama Bang Kim di sini di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Kehidupan di Balik Dinding part ke-7, yang dimana di akhir part 6 kita diperlihatkan dengan sosok Xiaosu dan para tentara yang berhasil kabur dari kawanan serigala yang mengejar mereka, sehingga yang membuat mereka masuk ke dalam ngarai yang dipenuhi dengan serangga yang menyeramkan. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita flashbacknya. Bagi yang penasaran, tonton aja part sebelumnya yang udah Bang Kim sediain di playlist. Buat kalian buruan subrek, bagi yang belum subrek juga tinggalin like dan komentar kalian, karena kita akan langsung masuk ke dalam ceritanya. Chapter diawali dengan memperlihatkan sekawanan serangga yang mulai turun dari atas ngarai dan mulai menyerang mereka satu persatu. Lalu terlihat satu orang tertangkap oleh serangga tersebut. Menurut Bang Kim, serangganya ini lebih mirip kayak kumbang ya guys ya. Ternyata serangga itu sangat banyak. Pantas saja serigala itu pada kabur dan gak berani masuk ke dalam ngarai. Lalu seorang tentara hampir ditangkap oleh serangga itu. Untunglah Xiaosu berhasil membunuhnya tepat waktu. Namun karena sangat ketakutan, tentara itu pun pingsan seketika, dan Xiaosu mengangkat tentara itu lalu membawanya berlari untuk menghindari serangan dari para serangga. Xiaosu pun memasukkan pria itu ke dalam mobil. "Cepat bangun dan kemudikan mobil ini," ucap Xiaosu. Tiba-tiba Xiao Jin mengarahkan pistol ke arah Xiaosu. Dan Xiaosu pun terlihat terkejut, dan ternyata Sojin ini bukan mengarahkan pistolnya kepada Xiaosu, namun untuk menembak serangga yang akan menyerang Xiaosu dari belakang. Setelah semua itu terjadi, mereka berdua pun masuk ke dalam mobil, dan tiba-tiba serangga yang menyeramkan itu pun muncul kembali di samping kaca mobil, dan sang sopir pun kaget. Dengan sigapnya, Xiaosu dan Xiao Jin membunuh serangga yang muncul tiba-tiba tersebut. Mereka pun akhirnya berhasil melepaskan diri dari para serangga yang menyeramkan itu. Xiao Jin berkata kepada Xiaosu, "Aku melihatmu menggendong supir sambil berlari. Kamu cukup kuat ya." Sang sopir yang mengetahui jika ia telah diselamatkan oleh Xiaosu mengucapkan terima kasih. Dan Xiaosu mendapatkan tambahan poin lagi nih guys, karena ucapan terima kasih dari tentara itu. Karena ia mendapatkan poin terlalu mudah, Xiaosu pun menyuruh sopir itu untuk mengucapkannya lagi. Dan karena terlihat mencurigakan, Xiao Jin bertanya, "Ada apa denganmu?" Namun Xiaosu hanya menjawab jika ia hanya bercanda dan mencoba mencairkan suasana. Xiaosu pun berpikir bahwa ia harus sangat berhati-hati karena identitas dari Xiao Jin belum jelas, dan dia juga harus menutupi skill spesial miliknya. Sebuah pemberitahuan pun muncul yang ternyata quest telah terselesaikan. Dalam perjalanan keluar ngarai, terlihat banyak sekali tulang manusia yang tergeletak di sana. Xiaosu berpikir jika hal itu disebabkan oleh para serangga yang berwajah manusia di bagian cangkangnya, dan apakah itu sebab dari mereka memakan jiwa manusia. Mereka pun berhasil keluar dari dalam ngarai dan kembali lagi bergabung dengan mereka yang sebelumnya telah duluan keluar dari ngarai. Yang berhasil selamat dari kejadian itu hanyalah 11 orang. Pak Kapten pun terlihat sangat pusing karena banyak dari mereka yang gugur. Ia pun menyuruh mereka beristirahat dan kita harus bisa melalui ini semua bersama-sama. Sinyu bertanya kepada Pak Kapten, "Apa misimu sebenarnya?"
kenapa kau harus memasuki pegunungan Jing?" Dengan ekspresi yang sangat kesal, Pak Kapten menjawab, "Kenapa aku harus memberitahu kalian? Jangan lupa, kalian hanya orang asing yang terikat bersama untuk perjalanan ini." Mereka pun kembali berdebat karena masih tidak terima dengan pernyataan dari kapten yang masih tidak mau menjelaskan apa misinya sebenarnya. Xiao Su yang dari jauh melihat Xinyu berpikir jika Xinyu cukup punya kemampuan yang dapat memicu konflik antara para prajurit hanya dengan kata-kata. Tiba-tiba Xiao Su dihampiri oleh Xiao Jin dan ia mengungkapkan bahwa dirinya sangat lapar. Mendengar hal itu, Xiao Su berkata, "Kenapa kau bilang padaku kalau kau lapar? Aku bukan pacarmu." Karena mendengar hal itu, Xiao Jin meminta kembali pisau belati yang ia pinjamkan kepada Xiao Su. Hanya dengan kata-kata itu, Xiao Su pun menuruti apa yang dimau oleh Xiao Jin. Xiao Jin memberitahu Xiao Su jika ia telah melempar tikus itu ke dalam bagasi mobil dan dia bisa memasaknya. Setelah mengambil tikus yang berada di bagasi, kemudian Xiao Su menjadikan tikus panggang, malah kayak ayam goreng Upin Ipin nih guys bentuknya. Mereka yang saat itu masih berdebat tiba-tiba terdiam karena mencium bau dari tikus bakar yang terlihat sedap itu. Karena merasa bagian lain dari tikus itu sudah tidak berguna, Xiao Su pun membuangnya. Namun seseorang pun protes karena tikus itu dibuang. Xiao Su hanya berbicara, jika menyimpannya maka akan menarik para binatang buas. Dan dia bertanya pada orang itu, "Apakah kau mau memakannya? Jika iya, maka ambillah sendiri." Orang itu berkata, "Aku takkan pernah memakan sesuatu yang menjijikkan seperti itu." Setelah berdebat panjang lebar mengenai tikus, ketika Xiao Su melihat Xiao Jin, ia pun berpikir untuk menggunakan gulungan duplikasi yang didapat dari menyelesaikan misi. Ia berpikir bahwa Xiao Jin tidak hanya memiliki skill senjata api, tapi ia juga memiliki kekuatan lain. Xiao Su pun meminta tolong kepada istana untuk meminta data semua skill dari Xiao Jin. Namun istana menjawab jika otoritas tidak cukup dan dia tidak bisa menampilkannya. Karena ia terus gagal meminta kepada istana untuk menunjukkan semua skill dari Xiao Jin, Xiao Su pun meminta kepada istana untuk menunjukkan tingkat dari skill Xiao Jin. Istana pun menunjukkan tingkat skill dari Xiao Jin yaitu advance. Ternyata skill dari Xiao Jin ini udah advance guys, atau mahir ya guys ya. Xiao Su pun penasaran dengan skill yang dia punya. Lalu istana memberitahunya ternyata skill yang ia miliki masih intermediate atau masih tingkat rata-rata. Setelah ia mengetahui tingkat skill dari Xiao Jin, ia pun berniat akan menggunakan gulungan duplikasi. Namun setelah menggunakan gulungan duplikasinya, ternyata yang ia duplikat bukanlah skill advance. Namun yang Xiao Su duplikat adalah skill lompat tali. Xiao Su pun terlihat sangat kesal. Xiao Jin bertanya kepada Xiao Su kapan ia akan menyelesaikan membakar dagingnya. Jika terus dibakar maka akan gosong. Setelah itu Xiao Su pun memberikan daging itu kepada Xiao Jin. Kita kesampingkan dulu nih guys ya, si Xiao Su sama Xiao Jin ini. Nampaknya para tentara itu mulai merasa lapar. Pak Kapten bertanya pada tim, apakah dari mereka ada yang memiliki makanan. Namun mereka menjawab tidak. Tiba-tiba Pak Kapten menyuruh Xiao Su untuk membantu mencari makanan karena ia yang lebih berpengalaman untuk bertahan hidup di alam liar. Sistem pun memberi misi mulia kepada Xiao Su untuk membantu tim mencari sebuah makanan. Xiao Su pun berdiri dan menunjuk salah satu dari tentara itu.
jika ia telah melihat dia mencuri makanan dari truk pick up sebelum memasuki ngarai, dan ia menyimpannya di dalam tas, dan misi pun selesai. Elah mudah banget ini quest untuk Xiaoshu ini. Dengan tegas kapten meminta makanan itu pada pria yang tadi ditunjuk oleh Xiaoshu. Namun pria itu tidak ingin memberikan makanan kepada mereka karena ia pikir bahwa mereka tidak memikirkan yang lainnya. Pria itu terlihat sangat marah dan menodongkan pistol ke arah kapten. Pria itu berkata, "Jangan pernah berpikir untuk mengambil makananku." Karena pria itu tidak menuruti apa yang dikatakan oleh kaptennya, akhirnya kapten pun bertindak untuk menyerang pria tersebut. Satu tendangan keras pun dilancarkan dan pria itu terpental hingga tersungkur. Tiba-tiba dari belakang si kapten nampak seorang pria yang merupakan teman dari pria yang dihajar oleh kapten pun mencoba untuk menyerang si kapten menggunakan pisau. Namun tiba-tiba muncul seperti bayangan hitam yang menahan pisau dari pria yang akan menikam si kapten. Jangan-jangan ini kekuatan supranatural dari kapten ya guys ya. Xiaoshu pun terlihat terkejut dengan apa yang dia lihat. Ia pun berpikir apakah itu superhuman. Terlihat bayangan itu menusuk tubuh dari pria yang akan menikam si kapten. Pria yang tadi ditendang oleh si kapten pun bangkit dan menembakkan pistolnya ke arah si kapten. Namun semua peluru yang ia tembakkan dapat ditahan oleh bayangan misterius itu. Mereka yang melihat hal itu hanya terdiam dan tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Xiaoshu pun tak pernah menyangka jika Xianchu punya rahasia mendalam. Ia pun menyayangkan karena dia tidak memiliki gulungan duplikasi skill master. Namun jika dia dapat kesempatan, ia berpikir akan menyalinnya. For your info nih guys ya, ternyata kapten itu bernama Xianchu. Oke lanjut. Karena melihat Xiaojin yang sangat santai, Xiaoshu pun bertanya kepadanya, "Apakah kau tidak penasaran?" Dengan ekspresi datarnya, Xiaojin menjawab, "Penasaran." Tiba-tiba bayangan hitam itu pun menghilang dengan sendirinya. Xianchu berkata, "Aku cuma ingin membawa semua orang keluar dari sini. Aku tidak ingin menyakiti siapapun." Setelah itu, Xianchu menyuruh Xiaoshu untuk mengobati luka dari pria yang ia tusuk. Menurut Xiaoshu, luka yang dialaminya cukup parah. Pria itu bertanya kepada Xiaoshu berapa lama ia akan bertahan. 10, jawab Xiaoshu. Xiaoshu pun menghitung mundur. 9, 8, 7. Ternyata bukan 10 menit nih guys, tapi 10 detik. Itu orang udah pucet masih aja dibecandain. Nggak masuk akal. Oke lah. Xianchu berbicara jika ia tidak mengenai bagian vitalnya dan jangan menakut-nakutinya. Dengan tegas Xiaoshu berkata jika ia adalah pemandu dan bukan dokter di dalam perjalanan. Lagi pula obatnya sangat mahal. "Aku bawa uang," ucap pria yang mau mati itu. Bukannya cepat mengobati, Xiaoshu malah mencari uang yang ada di saku pria itu. Dengan santainya Xiaoshu memberitahu kalau dirinya tidak dapat menjahit luka. Dan ia tidak menjamin jika obatnya akan bekerja, karena menurutnya itu semua terserah kepada Tuhan. Xinyu berbicara jika dia memiliki peralatan jahit, tapi dia akan pingsan jika melihat darah. "Akan kujahit," ucap Xiaoshu. Karena menerima terima kasih dari pria itu, Xiaoshu mendapatkan tambahan 1 poin. Akhirnya Xianchu pun menjelaskan apa yang sebenarnya ada di pegunungan Jing. Rupanya di sana terdapat sisa-sisa peradaban sebelum bencana alam. Para atasan mengirim kami untuk memetakan reruntuhan di pegunungan Jing
dan membuat tim utama untuk mengeksploitasi lebih mudah. Ia pun menjelaskan jika ia menyadari kalau pegunungan Jing menyembunyikan kekuatan misterius yang membuat para beast berevolusi, dan kekuatan itu dapat membantu superhuman. Karena itulah ia memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan. Namun setelah apa yang terjadi, ia berubah pikiran dan ingin kembali karena ini terlalu berbahaya. Xiaochu juga berkata jika identitasnya telah diketahui sebagai superhuman dan mustahil baginya untuk kembali ke benteng. Xiaochu pun menegaskan kalau mereka sudah tahu bahayanya dan membuat mereka untuk memilih tetap tinggal atau pergi. Aku ikut denganmu, terlalu berbahaya kalau aku ingin keluar hidup-hidup. Peluang terbaikku adalah untuk mengikuti pengguna kemampuan supranatural sepertimu, ucap Xiaojin. Kemudian dua orang lagi mengangkat tangan dan menyatakan akan ikut dengan Xianchu. Xinyu bertanya kepada Xiaoshu, apa kamu ikut? Kalau kamu ikut, aku juga ikut. Dengan mendorong Xinyu ke samping, Xiaoshu menjawab akan ikut dengan Xianchu. Xianchu berkata kepada mereka, kalau mereka ikut, kita akan berangkat saat matahari sudah terbit. Xianchu pun membuat kesepakatan untuk mereka harus mengikuti perintahnya, dan kalau ada yang berpura-pura patuh, maka dia tidak akan segan-segan. Xianchu menyuruh salah satu dari mereka untuk membantu mengangkat temannya yang terluka. Lelaki itu mengucapkan terima kasih. Xiaoshu yang mendengar hal itu jiwanya merasa terpanggil. Ia pun mendorong orang itu dan menggantikannya untuk mengangkat yang terluka. Mereka terlihat kebingungan karena tiba-tiba Xiaoshu berubah menjadi lebih baik. Ya jelaslah berubah jadi baik, orang ada maunya. Xianchu merasa aneh dengan sikap Xiaoshu. Karena menurutnya dia bukanlah orang yang peduli dengan hal-hal yang tak punya pengaruh terhadapnya. Karena hal-hal baik yang ia buat pada pria yang terluka itu, Xiaoshu terus mendapatkan poin dan dia berpikir jika orang ini adalah artefak sihir yang mencetak token apresiasi. Ketika sampai di pedalaman hutan, Xiaoshu merasa aneh karena setahun yang lalu tumbuhan belum tumbuh selebat ini. Tiba-tiba dari belakang Xiaoshu mendengar suara seorang wanita. Ternyata itu suara dari Xinyu yang sedang diganggu oleh salah satu dari tentara itu. Gimana nggak diganggu? Orang penampilannya udah kayak gitulah pokoknya. Oke lah, lanjut, jangan liatin Xinyu terus. Karena hal yang dia lakukan, pria itu ditodong pistol oleh Xiaojin. Lalu Xiaojin berkata kepada Xiaoshu, senjatanya milikmu sekarang. Karena mengetahui hal itu, Xiaoshu melepaskan pria yang sedang ia tandu dan membuatnya terjatuh. Akhirnya Xiaoshu pun mendapatkan sebuah pistol dari pria itu. Kemudian pria itu pun melarikan diri ke arah hutan. Melihat Xiaoshu yang tadi memegang senjata, Xiaojin pun berpikir Xiaoshu memegang senjata sangat terampil. Tiba-tiba Xianchu menyuruh Xiaoshu untuk memberi kami sedikit makanan. Namun Xiaoshu berkata kalau dirinya bukanlah dewa atau bahkan ayahmu, mana bisa aku menemukan makanan cuma karena kau menyuruhku. Dia pun berucap, apa akan ada babi liar yang menabrak pohon hanya karena aku bilang begitu. Tidak lama dari itu mereka terkaget karena mendengar sesuatu menabrak pohon. Dan ternyata itu adalah seekor babi yang cukup besar. Namun sepertinya Xiaoshu tahu jika itu adalah bantuan dari adiknya Liu Yuan yang berharap untuk kakaknya agar dapat makanan dengan baik. Dan ya, akhirnya part 7 pun selesai. Sampai di sini aja nih Sabreker. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai.
Bang Kim ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah setia sama kami di channel Kaum Review. Jangan lupa buat subrek bagi yang belum subrek, dan juga tinggalin like dan komentar kalian, karena dengan cara itu kalian udah bisa ngebantu channel ini berkembang lebih besar lagi. Pokoknya love lah buat kalian semua. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit sampai sini aja. Jumpa lagi di part-part selanjutnya yang akan kami update secepatnya. Bang Kim pamit, see you and bye bye.